Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Agung, guru bahasa Indonesia pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Dengan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi atau mengenali unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa menyebutkan pengertian dari teks cerita fantasi, kemudian menjelaskan ciri umum teks cerita fantasi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi atau mengenali unsur-unsur dalam teks cerita fantasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, marilah kita saksikan kutipan. Ya, dari kutipan video yang pertama, yakni tentang film Doraemon. Di sana kita lihat tokoh Doraemon dapat mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya berupa baling-baling yang bisa menerbangkan dirinya dan juga bisa menerbangkan sebuah rumah, di mana hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, itulah yang disebut sebagai cerita fantasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan gambaran tentang cerita fantasi? Kalau masih belum, baiklah, kita coba saksikan video yang kedua. Dalam video yang kedua tersebut, disaksikan bahwa Aladin bisa terbang menggunakan sebuah karpet, di mana dalam kehidupan nyata pun terbang menggunakan sebuah karpet adalah sesuatu hal yang tidak mungkin atau tidak pasti terjadi. Nah, itulah yang namanya cerita fantasi. Berarti cerita fantasi tersebut terjadinya hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam cerita fantasi. Ya, selain dalam kutipan video tersebut, cerita fantasi biasanya juga terdapat di cerita rakyat, bisa berupa dongeng, misalnya tentang si kancil dan buaya, yang dimana dalam cerita tersebut kancil dan buaya bisa berbicara seperti manusia. Kemudian cerita fantasi juga bisa terdapat di sebuah legenda, misalnya tentang legenda Malin Kundang, di mana seorang anak dikutuk menjadi sebuah batu. Nah, itulah yang disebut sebagai cerita fantasi. Ya, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian dari teks cerita fantasi. Cerita fantasi itu merupakan sebuah karya tulis yang menggunakan alur normal. Normal di sini artinya adalah alur cerita dalam teks cerita fantasi tersebut sama dengan cerita-cerita yang lainnya, seperti saat kita membaca cerpen, dongeng, ataupun novel. Namun pembeda atau yang menjadi ciri khas atau spesifikasi dari cerita fantasi adalah adanya sifat imajinatif atau khayalan di dalamnya, di mana dalam cerita fantasi memuat hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, namun seolah-olah biasa terjadi di dalam teks cerita fantasi. Misalnya saja ketika sang Aladin terbang menggunakan karpet. Nah, terbang menggunakan karpet tersebut kan hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Itu kan hanya khayalan seorang penulis saja. Nah, itulah yang disebut sebagai cerita fantasi. Kuncinya adalah adanya imajinatif atau khayalan yang seolah-olah tidak mungkin terjadi di dunia nyata, namun dia terjadi di cerita fantasi tersebut. Yang kedua adalah tentang ciri umum teks cerita fantasi. Ciri umum yang pertama adalah di dalam teks cerita fantasi itu adanya keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Misalnya di dalam kutipan yang sudah kita saksikan bersama tadi, dirasa aneh baling-baling bisa menerbangkan seseorang. Itu kan sesuatu hal yang ajaib atau sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, itulah ciri pertama dari cerita fantasi. Ini adanya keajaiban, kemisteriusan, ataupun keanehan di dalamnya. Yang kedua, ide cerita. Dalam teks cerita fantasi, ide ceritanya itu tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, dalam menulis teks cerita fantasi, ide apapun bisa diterima selagi itu masih mengandung sesuatu hal yang menarik atau memberikan pesan kepada pembacanya. Namun biasanya ide cerita dalam cerita fantasi tidak jauh dari yang sifatnya itu adalah kegaiban misalnya. Misalnya seperti film horor, ada yang penampakan alien dan lain-lain. Itu kan sesuatu hal yang gaib gitu. Kemudian yang kedua adalah
mengandung misalnya tentang superhero, seseorang yang memiliki kemampuan yang di luar manusia pada umumnya. Itu adalah ide cerita dari teks cerita fantasi, yakni tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh suatu apapun. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar. Jadi dalam teks cerita fantasi, latarnya itu boleh di dunia nyata, boleh juga latar di dalam teks cerita fantasi itu kita mengambil dunia fantasi atau khayalan kita sendiri. Misalnya kalau kalian pernah nonton film SpongeBob, itu dia mengambil latar di bawah laut, di mana di bawah laut itu ada kehidupan, ada sebuah kota, kemudian ada spons yang bisa berbicara kepada bintang laut, kemudian di bawah laut orang bisa menghidupkan api. Nah itu kan dirasa tidak mungkin. Nah itulah latar dari teks cerita fantasi, bisa mengambil yang ada di dunia nyata maupun yang tidak ada di dunia nyata. Yang keempat adalah tokoh dalam teks cerita fantasi itu unik. Misalnya SpongeBob, dia kan unik, sebuah spons yang bisa bicara, ataupun Patrick yang berupa bintang laut. Nah, tokoh dalam cerita fantasi itu unik. Kemudian selain unik, tokoh dalam teks cerita fantasi juga bisa memiliki kesaktian, atau juga bisa memiliki sesuatu hal yang sakti atau di luar nalar kemampuan manusia. Misalnya saja ada seorang tokoh yang bisa terbang menggunakan seperti tadi karpet, atau juga bisa juga kalau kalian pernah nonton Harry Potter, dari sebuah tongkat dia bisa mengeluarkan cahaya atau lain sebagainya. Itu kan suatu hal kesaktian yang dimiliki oleh tokoh. Yang kelima adalah bersifat fiksi, artinya cerita fantasi itu berupa khayalan atau suatu hal yang tidak nyata. Yang keenam, bahasa dalam teks cerita fantasi itu dia variatif, ekspresif, dan menggunakan percakapan. Artinya dalam teks cerita fantasi kita tidak harus menggunakan bahasa yang formal atau baku. Kita dalam teks cerita fantasi juga boleh menggunakan bahasa yang sehari-hari atau percakapan. Berikutnya adalah jenis teks cerita fantasi terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah teks cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total, artinya adalah keseluruhan objek ataupun tempat latar kejadian dan peristiwa itu adalah benar-benar tidak terjadi di dunia nyata atau hal tersebut tidak ada di dunia nyata, melainkan hal tersebut hanya berupa khayalan penulis saja. Misalnya saja, yang fantasi total ini adalah ketika kalian menonton serial One Piece misalnya. Di sana kan kehidupan bajak laut yang tidak ada di kehidupan manusia sebelumnya, di mana kehidupan dunia bajak laut tersebut adalah dunia yang diciptakan oleh penulisnya sendiri. Kalau fantasi irisan itu artinya adalah cerita fantasi yang menggunakan latar kehidupan nyata, namun di dalam kehidupan nyata ada hal-hal yang ajaib atau di luar nalar manusia. Misalnya dari contoh film Aladdin tadi, kan kehidupannya settingnya di kota Jakarta. Kota Jakarta kan memang benar ada, tetapi di kota Jakarta tidak ada orang yang bisa terbang menggunakan karpet. Nah itu artinya fantasi irisan, terjadi di dunia nyata, akan tetapi hal yang terjadi tersebut tidak masuk di akal. Kemudian adalah jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Jadi latar cerita dalam cerita fantasi itu ada yang latar fantasi sejaman, artinya cerita dalam fantasi tersebut hanya menggunakan satu latar waktu. Misalnya dia menggunakan masa waktunya zaman dahulu, zaman purba misalnya, atau juga dia bisa menggunakan latar waktu zaman sekarang, atau bisa juga kita menggunakan latar cerita waktunya zaman yang akan datang atau futuristik. Kemudian latar yang kedua adalah jenis cerita fantasi, latar fantasi lintas waktu. Artinya di dalam cerita fantasi tersebut menggunakan dua latar waktu yang berbarengan. Misalnya menggunakan latar waktu zaman sekarang dengan masa yang akan datang. Atau misalnya kalau sudah nonton film Doraemon, di mana mereka pergi melintasi menjelajahi waktu. Misalnya mereka dari masa ke sini, masa kini, mereka menjelajahi waktu di masa yang akan datang. Ya, itulah namanya latar fantasi lintas. Berikutnya adalah tentang unsur dalam teks cerita fantasi. Itu yang pertama ada tema. Tema di sini adalah landasan yang mendasari sebuah cerita.
Jadi temanya itu bisa hal apa saja, bisa keperawanan, bisa tentang persahabatan, bisa juga tentang hal-hal yang gaib atau sebagainya. Kemudian alur dalam cerita fantasi bisa maju, bisa mundur, ataupun bisa campuran. Kemudian tokoh dan penokohan ini hubungannya dengan karakter atau pemeran di dalam cerita fantasi dan juga wataknya. Watak seorang tokoh itu kan bisa ada yang baik, ada yang jahat, antagonis, protagonis, bahkan ada yang ceritagonis. Kemudian latar di sini berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa, suasananya bagaimana, dan yang terakhir adalah waktunya kapan. Kemudian sudut pandang itu adalah bagaimana seorang penulis memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Apakah penulis atau pengarang yang mengalami langsung peristiwanya, ataukah penulis hanya menceritakan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh. Yang terakhir adalah amanat. Dalam cerita fantasi biasanya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Pesan-pesannya di sini biasanya misalnya tentang legenda Marikunda, itu berpesan kepada kita agar tidak melawan kepada orang tua dan lain sebagainya. Ya, begitulah materi kita pembelajaran pada hari ini. Yang pertama dapat kita simpulkan bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang dibangun dengan alur yang normal, artinya adalah seperti cerita-cerita pada umumnya, namun membedakan cerita fantasi dengan cerita-cerita yang lain dengan cerpen, dongeng ataupun legenda adalah di dalam cerita fantasi itu mengandung sebuah keajaiban atau keanehan, di mana hal tersebut merupakan khayalan dari penulisnya sendiri. Kemudian untuk tugas bisa kalian saksikan di slide berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Namun apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kalian bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Agar tidak terlewat informasi penting dan pembelajaran berikutnya, kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng pada channel ini. Terima kasih.